Haleluya. Ada haleluya saudara-saudaraku. Haleluya. Lambaikan tanganmu pagi hari ini dengan penuh syukur dan sukacita, wajah-wajah cerah. Kembali kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup ini. Kita mensyukuri sambil kita memberikan perhatian kepada kebenaran firman Allah. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya setelah berdoa, saudaraku, kita butuh damai sejahtera. Sebab itu, mari saudara-saudara kita buka di dalam Yesaya 32, Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Ya, saudara-saudaraku, kita baca bersama-sama satu ayat saja. Ayat ini cukup panjang, namun mari kita baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, amin buat firman Allah ini. Saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat yang panjang ini 2 kali pengulangan kata kebenaran. Apa sebenarnya kebenaran? Karena di sini dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Dunia sedang membutuhkan ketenangan dan ketentraman, saudaraku. Seluruh bumi ini membutuhkan ketenangan dan ketentraman. Tahukah bahwa banyak orang tidak tenang di dalam hidupnya? Kalau saudara bisa tenang dalam hidupnya hari-hari ini, bersyukur karena Tuhan baik. Ada Tuhan di dalam hidupmu. Nah, firman Allah katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Apa itu kebenaran? Alkitab katakan, Yesus katakan di dalam, saudara buka di dalam Yohanes 17 ayat 17. Ini doa Yesus kepada murid-muridnya, bagi murid-muridnya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara-saudaraku, firman Allah adalah kebenaran. Atau kebenaran itu adalah firman Allah sendiri. Nah, kalau saya ganti kata kebenaran di dalam ayat yang tadi kita baca, di mana ada kebenaran, di mana ada firman Allah, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Amin, saudara-saudara. Di mana saudara hidup oleh firman Allah, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak bisa kita dapat dari luar, saudara. Karena dikatakan di sini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi hanya diperuntukkan bagi orang yang hidup dalam kebenaran, disitulah ada damai sejahtera. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kekasih-kekasih di rumah masing-masing, mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Karena apa, saudaraku? Di situ ada damai sejahtera. Damai sejahtera bukan kita dapat dari luar. Bukan karena pengaruh dari luar, saudaraku. Bukan karena kita melihat orang lain seperti ada damai. Mencari damai mungkin di mall. Mencari damai, kesenangan, merasa sejahtera ketika habis jalan-jalan ke mall. Saudaraku, itu sementara. Tetapi apa yang Allah katakan? Firman Allah katakan,
damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kata Yesus, ku berikan kepadamu. Artinya damai sejahtera Allah ku berikan kepadamu. Supaya apa? Supaya engkau ada damai sejahtera. Bukan seperti yang dunia berikan. Yang dunia berikan semu, saudaraku, sementara. Tetapi damai sejahtera Allah itu untuk kekekalan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Kita tahu semua bahwa langit dan bumi akan lenyap. Oleh pemimpin pujian tadi katakan ini merupakan akhir daripada akhir zaman. Dan kalau dikatakan akhir, semakin hari kita akan sampai pada akhir yang paling terakhir. Sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Semua akan berlalu. Bumi akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Sekali lagi firman Allah kekal selama-lamanya. Berbahagialah saudara-saudara yang hidup oleh firman Allah. Kenapa saudaraku? 1 Timotius, baca lagi. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Apa maksudnya? Itu adalah firman Allah. Maksudnya adalah Alkitab yang ada di hadapan saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudaraku, segala sesuatu bersumber dari firman Allah. Tidak ada yang lain. Dengan demikian, tiap-tiap orang, saudara-saudara, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau saudara dapat berbuat baik, itu karena firman Allah mengajar engkau untuk berbuat baik. Berbuat baik, apa yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Hanya firman yang dapat merubah kelakuan. Firman Allah dapat membawa kita semakin hari semakin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, kembali kepada damai sejahtera. Damai sejahtera Allah bukan yang kita temui dari luar. Bukan karena pengaruh dari luar, bukan saudara. Tapi semata-mata ketika kita hidup dalam Kristus, ketika kita mengenal firman Allah, kita diperbaharui oleh karena kematian Yesus Kristus. Dia bangkit bagi kita. Di dalam kita ada damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah ada di dalam kita. Karena itu yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Sebagai orang percaya patut kita bersyukur. Sesuatu yang mahal, yang sangat berharga. Ada damai sejahtera. Saudara. Banyak orang saudaraku dengan mudah melepaskan damai sejahtera Allah. Saat mana? Saat dia berbuat dosa. Saat dia berbuat salah. Seringkali orang berkata, aduh, damai sejahteraku hilang. Kenapa? Karena ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan. Tetapi pagi hari ini kembali kita diingatkan oleh firman Allah. Ada damai sejahtera, itu yang membuat kita setiap hari baru. Bukan berarti kita hidup dalam Kristus lantas tidak ada masalah, saudaraku.
Kenapa? Dunia ini tidak pernah sepi dengan masalah. Selalu ada saja masalah, saudara. Banyak masalah bisa terjadi setiap hari dalam hidup kita. Dan itu kita alami. Tetapi satu hal, ketika ada damai sejahtera Allah dalam hati kita, maka kita dapat datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan, biarlah damai sejahteramu tidak hilang dariku. Aku bersyukur aku memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, seringkali kalau saya membaca firman Allah, mempersiapkan firman Allah, saya temui banyak hal sebagaimana layaknya hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara. Ketika mempersiapkan firman Allah, maka saya renungkan bagaimana bisa murid-murid Yesus yang 12 murid itu, saudara-saudaraku, berjalan melayani Tuhan dengan begitu setia, tetap militan. Sekalipun saudaraku, kalau berbicara harta, apakah murid-murid saudara baca berkelimbangan harta? Tidak. Apakah saudara-saudara membaca mereka memiliki kekayaan yang luar biasa? Tidak. Tetapi ketika saudara berbicara pencobaan, iya ada. Ketika saudara mau berbicara tentang penderitaan, iya ada. Bukankah ini juga yang kita alami setiap hari, saudara? Ketika berbicara pencobaan, ada. Ketika berbicara ujian, ada, sering. Tapi saudaraku, saat mana hal-hal yang seperti itu kita alami, kita dapat datang kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan. Kenapa? Ada damai sejahtera Allah dalam hati kita. Kita tahu damai itu adalah Yesus sendiri yang tinggal dalam hati kita. Roh Kudus selalu memperbaharui kita dari sehari ke sehari. Ada selalu sukacita. Saudaraku, Alkitab katakan begini, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makan minuman. Di dalam Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 katakan, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman. Nah, hari-hari ini kita diarahkan untuk lebih mengenal kerajaan Allah. Hari-hari yang seperti sekarang ini, yang dikatakan akhir dari akhir zaman. Tanda-tandanya ini sudah banyak, saudaraku. Di mana kesulitan dan kesulitan semakin hari semakin nyata. Firman Allah katakan, kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi sukacita, soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah kembali lagi kepada firman, soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dan Roh Kudus. Mau hilang sukacita, saudaraku, ketika apa? Berbuat dosa. Mau hilang, saudaraku, damai sejahtera ketika apa? Marah-marah terus. Marah karena apa? Mungkin marah karena kekurangan, tekanan, masalah terlalu banyak. Sebab itu, saudara, ingat ada damai sejahtera di dalam kita. Nah, saudara-saudara, saya kembali melihat bagaimana seorang Rasul Paulus. Kalau berbicara penderitaan, tidak sedikit, saudaraku, yang ia alami dalam perjalanan hidupnya pribadi, bahkan dalam melayani Tuhan. Tetapi apakah ia mundur? Tidak mundur, saudara. Bahkan ada satu ayat, saudara melihat di dalam Filipi 3, mari lihat Filipi 3 ayat 7 dan 8. Filipi 3 ayat 7 dan 8.
Iya. Ini perkataan Paulus, saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Untung apa dulu? Paulus seorang yang pintar, cerdik, cendekiawan. Saking cerdiknya, hidupnya tidak benar di hadapan Allah. Tetapi karena ia berjumpa dengan Yesus, maka sesuatu yang ajaib terjadi atas hidupnya. Lalu dia katakan, ayat yang tadi, ayat 7 dikatakan, bukan yang tadi, apa yang dahulu merupakan keuntungan. Dulu menurut Rasul Paulus, kehebatanku itu untung. Kepintaranku itu keuntunganku. Kehebatanku yang dulu itu hebat. Kekayaanku itu keuntunganku. Tapi dia katakan yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Rugi karena apa? Karena Kristus. Terlalu berharga ketemu Yesus. Terlalu mahal memiliki damai sejahtera Kristus itu. Lalu ayat yang ke-8 dia katakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus. Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan dia tinggalkan dan dia fokus hanya kepada Kristus. Dulu aku hebat, dulu aku pintar, dulu aku kaya, dulu semua aku tinggalkan, aku anggap rugi. Karena satu hal, Kristus. Terlalu mahal memperoleh Kristus. Bagi seorang Rasul Paulus, Tuhanku lebih mulia dari semua. Kebenaran lebih mulia dari semua. Sukacita dalam Kristus lebih mulia dari semua. Sukacita itu terlalu mahal. Oleh karena itu, aku menganggap sampah. Kehebatan dulu dia anggap sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Dia harus tinggalkan hidup lama. Dan fokus hanya kepada apa? Kepada tujuan dan rencana Allah. Dan dia memperoleh Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Dari ayat-ayat ini dan saya boleh melihat bahwa bukan kekayaan. Tidak selalu jaminan itu bertahan, tidak selalu. Kalau saudara ada jaminan, punya kelebihan, tanah, rumah, tidak selalu, saudara. Sekali lagi firman Allah katakan, langit dan bumi semua akan berlalu. Tapi firman Allah tetap kekal selama-lamanya. Tinggal dalam firman Allah. Bahwa saudara punya harta baik. Saudara memiliki ini baik. Saudara diberkati, bagus. Tetapi tidak selamanya bertahan. Hiburan saudara apapun yang saudara suka. Saya dulu juga suka ke mall. Tapi saudaraku dalam keadaan seperti ini. Mall bukan menjadi sasaranku. Tetapi Allah mengajar aku untuk mencari firman. Cari Tuhan. Untuk menikmati damai sejahtera Allah. Mari saudara-saudaraku menikmati damai sejahtera Allah. Sebab itu bagaimana untuk menyikapi hidup ini sekalipun masalah banyak. Tidak sepi. Pikir kita anak Tuhan udah beres. Nah, ada saja masalah.
Hal yang pertama, saudaraku, menyikapi masalah ini, kita baca satu ayat lagi. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kenapa sasaran damai sejahtera Allah ini pada pikiran dan hati? Karena dua ini selalu bekerja sama. Pikiran dan hati. Hati dan pikiran. Ada masalah, ini mulai pikiran. Kenapa pikiran? Nggak bisa tidur sepanjang malam. Kenapa? Mikir. Kenapa mikir? Ada utang. Saudara, bagaimana bayar utang? Cicilan belum terbayar. Saudara. Cicilan mobil. Ada. Tanggal berapa ini? Harus bayar uang kontrakan. Pikiran, saudara, dan hati. Alkitab katakan, firman Allah katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Saudaraku, jangan cari yang di rumah. Saya aja kalau pikiran gak bisa tidur sepanjang malam. Gak bisa jujur, saudara. Karena apa? Pikiran, lantas kemudian hati ini seringkali seperti menjadi lemah. Dari mana kekuatan? Sementara damai sejahtera Allah itu memberikan ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bagaimana kita bisa tenang? Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, satu-satunya Alkitab katakan damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Akal kita, saudaraku, itu pendek. Saya katakan akal kita ini pendek. Katakanlah akal kita ini pendeknya segini, saudara. Tetapi damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Kita tidak bisa berpikir lagi. Tetapi damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Segala yang kita tidak pernah terpikir, itu yang disediakan Tuhan bagi saudara dan saya dalam menghadapi masalah setiap hari. Tiba-tiba saja ada terpikir, ini barangkali ini. Nah, itu damai sejahtera Allah yang dari dalam ini keluar. Jadi damai sejahtera Allah sekali lagi bukan pengaruh dari luar yang saudara temui, tapi Allah memperlengkapi kita dari dalam. Di hati ini ada damai sejahtera, sukacita. Ada damai sejahtera Allah. Orang yang ada damai sejahtera Allah, ada sukacita. Walaupun masalah ada, tapi bisa senyum. Saudara pernah lihat orang yang tidak bisa senyum? Ada banyak, saudaraku. Banyak. Tapi kalau saudara melihat saya kebanyakan senyum. Padahal masalah saya ada, saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk memperoleh damai sejahtera Allah, kita benar-benar harus fokus kepada Kristus, kepada Tuhan. Andalan aku hanya Tuhan. Sehingga apa? Walaupun sekali lagi masalah boleh ada. Masalah apapun, kecil besar, tahu, yakin dan percaya ada damai sejahtera Allah di dalam kita. Dan saudara-saudaraku, ada ayat yang mengatakan di dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan terletak kekuatan. Jadi kekuatan kita itu selalu ada pada waktu kita percaya kepada Tuhan. Dan saudara-saudaraku, Rasul Paulus katakan bahwa damai sejahtera itu terus menerus.
terus menerus ada di dalam kita. 2 Tesalonika 3 ayat 16. 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Nah ini. Jadi saudaraku, sekali lagi, damai sejahtera itu ada pada kita terus menerus dalam segala hal. Mau ada utang kek, mau ada masalah kek, yang ini belum bayar, yang ini harus bayar, yang ini dan ini tetap ada. Bayar sih tetap saudaraku, tapi ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Itu di dalam hati kita. Bukan pengaruh dari luar, tapi dari Tuhan. Saat mana? Saat kita percaya firman Tuhan. Saat kita mengandalkan Tuhan. Walaupun kita dalam kesendirian, walaupun kita ada dalam tekanan, kita tetap kuat karena Tuhan pelihara kita. Nah saudara-saudara, yang kedua. Yang kedua, kita membaca satu ayat yang lain. Masih di dalam damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Saudara, yang kedua, damai sejahtera yang di dalam kita harus terpancar keluar. Saya dalam bahasa Inggris itu ada satu kalimat yang bagus, satu kata inside out. Jadi dari dalam keluar. Orang harus bisa membaca inside out bahwa orang ini ada damai sejahtera. Orang juga bisa membaca kalau orang itu tidak ada damai sejahtera. Jadi sesungguhnya orang yang hidup dalam Kristus itu kelebihannya banyak, saudaraku. Kok ada masalah, kok dia tetap tenang. Kok ada masalah, kok dia sakit, tapi kok tetap tenang. Kenapa? Karena ada damai sejahtera, saudara. Nah ini bedanya. Di dalam Kristus seperti itu. Ada masalah, tapi tetap tenang. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saudara dikatakan di sini, dan saya dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Artinya kita ada di dalam kebersamaan satu tubuh Kristus, yaitu berjemaat. Tubuh Kristus artinya gereja. Kita ada di dalam gereja, ruang lingkup di mana kebersamaan kita ada. Kita lihat saudara-saudara kita di gereja, itu semua saudara kita. Dan kita harus saling mengasihi, saling menghargai, saling memberi perhatian, dan setiap orang harus melihat bahwa padanya ada damai sejahtera. Itu kelebihan orang percaya. Jadi damai sejahtera itu yang ada di dalam kita itu harus keluar, terpancar. Sekali lagi, semua orang harus bisa membaca bahwa padanya ada damai sejahtera. Begitu damai sejahtera tidak ada lagi pada orang itu, maka orang bisa menilai pasti ada masalah yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ada dosa, ada kecurangan, ada masalah-masalah yang ia berbuat salah di hadapan Tuhan, sehingga damai sejahtera itu hilang. Nah, saudara-saudaraku, sebab itu biarlah kita belajar
untuk menjadi berkat. Kalau kita fokus, saudaraku, terus dengan masalah-masalah dunia, termasuk yang tiap hari kita hadapi, Rasul Yohanes katakan begini, dan dunia ini akan lenyap dengan segala bentuk keinginan. Segala keinginan yang ada di dalam dunia ini itu pasti banyak, saudara. Tetapi dunia sekarang sedang lenyap. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat terakhir, saudaraku. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Siapa yang melakukan kehendak Allah? Orang yang taat pada firman. Yang lakukan firman Allah. Bagaimanapun saudara suka atau tidak suka, kembali kepada firman. Karena apa, saudaraku? Dari ayat pertama yang kita baca tadi, kebenaran membuat akan tumbuh damai sejahtera. Firman itu akan memberikan damai sejahtera tumbuh. Dan akibat firman ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Pegang ayat ini, saudaraku. Saat mana saudara ada masalah, ingat firman, kembali kepada firman. Itu yang membuat engkau tenang. Dalam tinggal tenang dan percaya, yakin bahwa pertolongan Tuhan pasti ada. Di situ terletak kekuatanmu. Tuhan Yesus memberkati. Lewati